Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Dekan, Wakil Dekan, Bapak Ibu jamaah salat duhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang dari suatu apapun. Kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, terutama kenikmatan iman. Sehingga tidak ada kata lain yang layak kita ucapkan selain bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para pengikutnya, dan kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya dikasih tugas yang sangat berat oleh Mas Irfan. Judulnya berat banget gitu ya, yaitu manajemen hati dan lisan. Belajarnya berhari-hari nih Mas Lisan. Bapak Ibu mohon izin. Terkait dengan manajemen hati dan lisan, mohon izin saya mau mulai dulu dari awal, gitu Bapak Ibu, dari awal sebelum saya masuk ke manajemen hati dan lisan. Bapak Ibu, ada baiknya kita selalu mengingat dan mengingat terus itu terkait dengan tujuan penciptaan kita. Karena dengan mengetahui tujuan penciptaan kita, kita nanti bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Karena ada satu bagian yang mengatakan bahwa makna bersyukur itu adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kehendak yang memberi. Nah, tujuan penciptaan kita itu adalah dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Garis bawah beribadah Bapak Ibu sekalian, karena tujuan kita adalah bersyukur. Kemudian untuk bisa mensyukuri itu adalah harus tahu untuk apa kita diciptakan, sehingga tidak ada salahnya kita untuk mengetahui kira-kira apa sih sebetulnya ruh atau kira-kira garis besar dari ibadah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibadah itu seakar kata dengan up, gitu ya Pak ya. Kita sering katakan sebagai, dan setiap hari pun kita itu mengucapkan minimal berapa kali Pak? Minimal 17 kali. Ada 17 kali. Itu tercantum dalam surat Al-Fatihah. Iya karena itu, iya karena nasta'in. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mensitir dari tafsir Al-Hisbah. Ya. Jadi ternyata ibadah itu bisa diterjemahkan atau bisa ditarik dari 3 akar kata. Yang pertama adalah hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu maksudnya apapun yang ada pada diri kita itu sebetulnya bukan milik kita, tapi milik pemiliknya. Pemilik kita itu siapa? Allah. Ini yang akhirnya nanti melahirkan konsep-konsep terkait dengan yuk kita sering sedekah, yuk sering kita infak. Karena di sana itu akan memunculkan dalam hati kita, dalam perasaan kita itu adanya bahwa apapun yang ada pada milik kita, yang kita klaim sebagai milik kita, itu sebetulnya bukan milik kita. Titipan. Ini Ustaz Agus. Baju yang Bapak Ibu sekarang kenakan itulah sebetulnya rezeki tentang baju kita. Baju yang ada di rumah itu belum tentu milik kita. Kita baru mengakui secara hukumnya, hukum keduniawian, secara hukum formal, karena dia sudah saya beli maka milik saya. Tapi barang di sana itu ya, yang tidak kita nikmati saat ini itu masih berpotensi milik kita atau berpotensi bukan kita, karena sewaktu-waktu diambil yang punya kita juga nggak tahu, nggak bisa apa-apa. Nah inilah akan melahirkan kesadaran pada diri kita ya, yang akan pada hati kita gitu ya, kesadaran untuk selalu mengatakan bahwa apapun yang ada pada diri kita itu bukan milik kita.
Sehingga kalau seperti itu akan memunculkan sombong, itu nggak bakal muncul. Misalnya Pak Cecep, HP ku apik loh Mas, gitu. Enggak, nah, gitu ya. Sepeda ku apik loh Pak, enggak, gitu ya. Nah, jadi karena kita nyadari benar bahwa ada diri kita itu bukan milik kita. Dan Rasulullah sudah memberikan contoh pada bulan Ramadan, itu Ustaz Syamsuddin ya. Rasulullah itu adalah orang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Ya, itu memberikan contoh kita, ya, tentang masa ibadah terkait konsepnya tadi adalah hamba sahih. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita maknai dengan anak panah. Bapak Ibu tahu anak panah ya? Kalau kita main panahan, itu kan ada busurnya, ada yang dilepaskan. Posisi kita ketika beribadah itu memposisikan diri saat sebagai anak panahnya. Anak panah itu mau dilepas kemanapun, itu sangat tergantung siapa yang melepaskan. Apa hubungannya dengan sekarang yang kita diskusikan? Ketika kita memposisikan diri bahwa diri kita itu adalah bukan siapa-siapa kecuali yang memiliki kita, maka tiada kata lain yang bisa kita lakukan adalah terkait dengan kita adalah kita ikut terhadap apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Bapak Ibu belum pernah tahu melihat misalkan ada suatu anak panah dilepas ke utara, larinya ke selatan. Belum pernah dilempar ke atas kemudian ke bawah kecuali mantul, tapi kan ke atas dulu baru ke bawah. Artinya apa? Perasaan tawadhu muncul terus. Kita melahirkan semangat untuk tetap selalu belajar. Ya, ini benar sesuai dengan yang diperintahkan? Tidak ya. Ini sesuai dengan yang diarahkan? Tidak ya. Jangan-jangan yang saya lakukan itu, gitu ya, itu karena nafsu saya. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, sudah jelas misalkan untuk sholat subuh itu tuntunannya 2 rakaat. Karena bulan Ramadan, nah, gitu ya. Karena bulan Ramadan semakin banyak sujud semakin baik, maka sujudnya tak tambah, rakaatnya tak tambah. Gitu ya. Jadi ingat dulu ketika pas umroh ada orang ditanya putar, setahu teman-teman sudah kelilingnya udah 7 kali, kok terus mumpung di Mekah. Gitu ya. Ya, karena itu adalah nafsu yang muncul, bukan karena ilmunya. Nah, jadi konteks batin ini Bapak sekalian menjadi hal yang sangat penting untuk penataan hati kita supaya kita itu nggak sombong, nggak merasa angkuh. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian itu bisa kita lihat dengan diterjemahkan sebagai akar kayu yang berbau wangi. Kalau ada suatu barang, kalau dalam konteksnya ini adalah akar yang berbau wangi, ini yang digarisbawahi bau wanginya Pak. Dimanapun kita pergi, kita membawa sesuatu yang bau wangi, maka sekitar kita juga akan merasakan bau wanginya. Nah, dalam konteks ini adalah wangi itu kita terjemahkan dengan manfaat. Seseorang yang paham betul tentang konteks ibadah dan memahami betul tentang apa itu ibadah, maka akan tercerminkan dalam tingkah lakunya, baik dalam lisannya maupun amal perbuatannya. Kita akan selalu berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Karena dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan yang artinya adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks manfaat di UII sering diterjemahkan dengan rahmatan lil alamin. Kita sering, bahkan visinya sampai hafal kita. Nah, tapi apakah itu sudah kita lakukan? Monggo introspeksi pada diri kita. Kalau nggak salah beberapa pembicara sebelumnya pernah mengkategorikan manusia itu menjadi 5 dalam konteks berhubungan dengan orang lain. Apakah manusia wajib, manusia sunnah, mubah, makruh, atau haram? Ya. Kalau tidak bisa wajib ya sunnah, kalau nggak bisa sunnah ya, mubah itu sudah kondisi yang mestinya sudah mulai kita tinggalkan. Ada nggak ada kan kita nggak ada gunanya. Apalagi manusia haram.
Salah satu penyebab kita menjadi manusia makhluk dan haram itu adalah karena muncul dari lisan kita. Lisan kita. Ini makhluk lisan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekarang di extend, tidak hanya konteks lisan ya Pak ya. Jadi sesuatu yang kita keluarkan, itu pencerminan. Kalau hati itu adalah di dalam, lisan itu adalah yang keluar, itu cerminan. Ya. Kalau kita terbiasa membuat suatu ungkapan atau kata-kata yang kasar, itu misalnya gitu ya, atau misalnya sering menyakiti orang, maka jangan harap kita akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu Bapak Ibu. Nanti dalam konteksnya yang lisan ini memang suatu yang luar biasa, karena sekarang juga berkembang jadi jari. Gitu ya Pak ya. Sekarang kita diem tapi bisa jarinya bergerak. Nah, status. Ya, nah. Medsos. Bapak Ibu di medsos coba perhatikan perkembangan. Sekarang yang lagi ramai kan misalkan sepak bola Israel, gitu misalnya ya. Itu kan ramai banget. Ya itulah tidak apa-apa, itu pendapat. Asal ada tanggung jawab. Tapi maksud saya konteksnya adalah bagus sekalian. Kalau hati kita tertata, kita menyadari penuh bahwa apapun yang ada pada diri kita itu adalah bukan milik kita, dan apapun yang tercermin dalam kegiatan kita kita merasa bahwa harus sesuai dengan tuntunan yang diberikan, dan kita mendeklarasikan bahwa yang kita lakukan harus bermanfaat bagi yang lainnya, maka insya Allah kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi lainnya. Dan sehingga tujuan penciptaan kita sebagai manusia tadi itu akan langsung berimbas kepada kita semua. Sehingga dalam konteks ibadah itu sebetulnya bukan Allah yang butuh kita, gitu ya, ya Pak ya. Tapi yang butuh ibadah itu adalah diri kita, diri manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tahun mendekati tahun politik, tentunya nanti juga akan luar biasa. Ya, nanti yang namanya ghibah, namimah, fitnah itu akan muncul, yang bisa jadi kita akan menjadi pelakunya juga gitu. Ya. Padahal kalau kita sudah terbiasa diskusi, kalau misalkan saya manggil Pak Cecep gitu ya, Pak Cecep itu tak panggil misalkan Pak Cecep itu nggak suka saya panggil misalkan gendut, nyucai Pak Cecep gendut bisa gitu. Ya. Faktanya Pak Cecep itu gendut, ya gendut beneran, ya gitu ya. Tak panggil gendut tapi dia nggak suka masuk wilayah ghibah. Hati-hati betul. Siapa yang bisa bertanya hatinya dia senang atau tidak? Kalau orangnya itu terbiasa terbuka, nggak ada masalah. Tak panggil gendut karena yang manggil mungkin saya lebih tua, nah, kolonial, gitu ya. Manggil Pak Cecep paling marah yang geremeng tok, nggak mau ngomong, gitu. Paling ngomong Mas Didi, Pak Edi kok gitu sih, kan gitu ya. Tapi kalau yang ngomong Pak Torik berani dia bantah, nah, gitu. Karena seumur bisa seperti itu. Yang kita jagakan itu Bapak Ibu, kita nggak tahu apa respon orang terhadap yang kita lakukan. Padahal kita hanya bicara fakta. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini konteksnya tadi menjaga diri lagi. Kemudian yang kedua, ya kalau sudah kita berusaha untuk mengadu domba. Pak Cecep tadi dibilang jelek sama Mas Dedi, Pak Cecep itu dibilang gini. Nah, gitu ya. Harapannya apa? Supaya bertengkar. Masuk wilayah namimah. Ada kepuasan batin. Kepuasan batin kalau dia bertengkar, wah hatinya bermasalah. Nah, gitu ya, Bapak ya. Kalau kita kontekskan dengan tadi, berarti dia jangankan manusia bermanfaat, nggak bermanfaat sama sekali. Tapi ada yang bisa manfaatkan Pak, apa? Jadi berita menarik, viral, nah, itu perkara beda lagi. Tapi untuk kita janganlah masuk ke sana. Kemudian sampai tahapan yang terakhir itu adalah fitnah. Bapak Ibu, dari semua yang saya diskusikan tadi, yang kita diskusikan, ya, konteks manajemen hati, mengelola hati, hati itu ada di dalam, yang tahu diri kita sendiri. Ya, kita nggak pernah tahu hatinya Pak Cecep itu sekarang seperti apa. Gitu ya. Tapi kalau lisan itu muncul bisa kita baca. Walaupun lisan itu sendiri nanti juga masih debat-debat. Ada yang mengatakan, kamu bagus banget, padahal maksudnya mau menjatuhkan. Kan gitu. Tapi kalau lisan itu kan keluar, ekspresi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, supaya hati kita terjaga, supaya lisan kita terjaga, kita kembalikan kepada ingatan kita bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Kata kuncinya manajemen hati tadi adalah bersyukur. Di mana syukur itu sendiri adalah mengetahui, ya, menggunakan sesuatu sesuai dengan kehendak yang memberi.
Yang beri kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Allah menciptakan kita untuk siapa? Untuk apa? Ibadah. Tadi sudah kita uraikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks tadi manajemen hati, konteks lisan, saya mengambil satu titik, itu adalah marilah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Dengan bersyukur, hati kita menjadi lembut. Dengan bersyukur, kita bisa menjadi pribadi yang tidak sombong, tidak iri, karena kita sadar itu bukan milik saya, dan seterusnya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang saya diskusikan ini bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Ya, kalau benar yang sampaikan semua datangnya dari Allah, kalau saya sampaikan salah, keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.